Perhatikan gambar gaya yang bekerja pada batang berikut. Jika dianggap titik A sebagai porosnya dan massa batang diabaikan, maka momen gaya atau torsi yang bekerja pada batang adalah. Nah, sebelumnya kita akan tetapkan terlebih dahulu perjanjian tanda. Perjanjian tanda yang dimaksud adalah bila berotasi secara jarum jam atau clockwise, torsinya adalah positif. Ya, jadi kita pastikan dulu perjanjian tanda di awal. Oke. Nah, sebagai pengingat, momen gaya atau torsi ini rumusnya gaya dikali dengan momen. Ada yang menuliskan dengan simbol R atau bisa juga dituliskan dalam simbol L, ya. Oke. Nah, kita mulai. Untuk gaya F2 sama dengan 10 Newton ini tidak mengalami torsi. Mengapa? Karena posisinya tepat berada pada titik porosnya. Jadi yang diperhitungkan hanya 3 buah gaya yang lain, yaitu F2, F3, dan F4. Nah, sekarang perhatikan F2 4 Newton. Jadi ini F1 ya, F1 yang tidak diperhitungkan. Paham ya torsinya? Kita mulai. Torsi 2 sama dengan F2 dikali jarak dari B ke A ini, yaitu kita sebut saja AB ya. Jadi kita hitung torsi 2 nya sama dengan F2 sebesar 4 dikalikan 2 meter, AB 2 meter sama dengan 8, jangan lupa satuannya Newton meter, sesuai dengan formulanya ya. Ini Newton dan ini meter. Oke, kalau kita sedang mendata momen gaya atau torsi masing-masing, mungkin kita belum melihat tanda plus atau minusnya dulu ya. Sekarang kita ke torsi atau momen gaya ketiga, sama dengan F3 dikali jarak C menuju A, kita sebut AC. Gayanya sebesar 5 Newton. 5 Newton dikali 2 tambah 1 ya, 3, sama dengan 15 Newton meter. Lalu torsi yang keempat. Jadi ada dua istilahnya, momen gaya atau momen torsi atau torsi saja. Di sini F4 dikalikan AD. F4 sebesar 10 Newton dan jarak A ke D jumlahkan 2 meter, 1 meter, 3 meter, itu adalah 6 meter. Jadi 60 Newton meter. Nah, sekarang baru kita hitung berapa momen gaya bila A dianggap sebagai poros ya, atau resultan gaya, momen gayanya. Nah, ketika satu persatu hubungkan dengan perjanjian tanda ya. Bayangkan seperti sebuah jam ya, dengan poros A. Bila F2 ini sedang berputar, maka dia akan berputar clockwise, oke, terhadap A ya, searah jarum jam, maka positif. Jadi positif torsi 2. Lalu untuk F3 terhadap poros A ini, maka kalau dia berotasi, dia akan counterclockwise atau berlawanan jarum jam, sehingga minus torsi 3. Dan yang terakhir ini sama seperti ini, itu sama-sama berputar atau berotasi searah jarum jam clockwise. Jadi positif torsi 4. Jadi kita tinggal masukkan saja 8 min 15 dan plus 60. Berapa hasilnya? Hasilnya 53 ya, minus atau plus nih, 53 positif ya, 53 Newton meter. Boleh kita pasang dulu plusnya di sini. Nah, plus itu maknanya apa? Arah putar dari batang ini. Karena positif, maka sesuaikan dengan perjanjian tanda. Jadi batang berputar searah jarum jam, gitu ya. Batang berotasi atau berputar searah jarum
jam dengan besar momen gaya sebesar 53 Nm terhadap titik A sebagai porosnya. Oke, paham ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Soal kedua, tentukan koordinat titik berat bidang homogen seperti pada gambar di bawah. Kita perhatikan terdapat sebuah segi empat yang lebih besar itu persegi panjang, dan ada juga yang putih. Jadi ada yang di RC dan ada yang putih. Nah, yang putih itu sebenarnya konsepnya adalah bagian bidang yang besar akan dibuang, ya, sehingga terjadi pengurang, nanti ada pengurangannya. Nah, bagaimana menghitung koordinat titik berat gabungan berdasarkan luas bidang, ya. Kita akan nyatakan absis titik berat XO dan ordinatnya adalah YO. Mencari XO YO itu masing-masing sebagai berikut rumusnya. XO sama dengan sigma A bidang ya, jadi dikalikan luas bidang dengan dengan absis titik berat masing-masing per total A nya. Lalu untuk YO nya sama, tinggal mengganti X dengan Y. Jadi sigma AI kali YI dibagi sigma A. Namun ingat sekali lagi ya, bagian yang putih ini merupakan pengurang dari bidang yang besar, sehingga kita lihat di sini sigma yang dalam pikiran kita merupakan penjumlahan, kali ini adalah pengurangan. Oke, bila kita nyatakan terlebih dahulu bidang yang besar sebagai bidang 1, ya, bidang satu romawi ya, dan yang putih sebagai bidang 2, gitu. Kita bisa siapkan luas bidang 1 tentu panjang kali lebar, ya kan, 8 kali 9. Oke, 9 kali 8 sama dengan 72. Satuannya terlihat dalam sentimeter. Oke, kali ini satuannya kita tidak cantumkan dulu ya. Kemudian nantinya bidang kedua atau yang putih itu akan menjadi pengurang. Ukuran luasnya adalah 6 kali 5. 6 kali 5 tentu sama dengan 30 cm persegi. Oke. Nah, sekarang kita nyatakan X dan Y dari masing-masing bidang ini ya. Bidang 1 X1 katakanlah seperti itu ya, adalah pertengahan dari 0 sampai 8 ini ya, 0 sampai 8, atau bisa kita gambarkan terlebih dahulu ya, dimana pusat bidang itu berada. Kalau segi 4 berarti kan perpotongan diagonal, betul ya, 0 sampai 8 pertengahannya 4. Mungkin gambar ini kurang akurat ya, karena terlihat angka 6, jadi ada kesan 6 itu pertengahannya 6 pertengahan 8, padahal kan tidak ya. Jadi di sini mungkin kita tulis sebentar, X1 Y1. Kemudian untuk yang bidang putih pun seperti itu, potongan diagonalnya dinyatakan X2 Y2. Oke, paham ya? X1 sama dengan setengah dari 8 ini ya, setengah kali 8 sama dengan 4. Untuk Y1 nya berarti setengah dari 9 ya, yang vertikalnya kan tadi kan horizontal, sekarang yang vertikal, setengah dikali 9 sama dengan 4,5, 4,5. X2 sekarang absis bidang yang kedua yang putih itu setengah dari 6 ya, setengah kali 6 sama dengan 3, dan untuk Y2 nya sama dengan setengah dari berapa? Setengah dari 5 tentu, setengah kali 5 sama dengan 2,5. Berarti data udah komplit semua kan.
Sudah lengkap, tinggal masukkan ke dalam formula. Kita hitung sekarang. XO atau absis titik berat sama dengan, nah ini dia nih, perhatikan ya, A1, kita ganti aja deh ya sama bukan Romawi ya, biasa aja ya. Sebagai apa tadi? Bidang 1 dan bidang 2. Mulai. A1 kali X1 dikurang, ingat ya, kalian ini putih gitu. Seperti apa sih kalau misalnya nanti ditambah di sini gitu, ditambah itu kalau misalnya bidangnya ada bidang 1 dan ada bidang 2 lagi. Nah begitu, paham ya? Jadi ini bidang satunya, bidang 2-nya. Nah ini operasinya adalah operasi penambahan tentu. Oke, kita lanjutkan. A1 X1 dikurang A2 X2 per A1 tambah A2. XO sama dengan 72 dikali 4, ya boleh kurung lah, dikurang 30 dikali 3. Hati-hati jangan salah melihat ya data-data. Total luasnya 72 ditambah 30. XO sama dengan, nah ini bisa deh kita simplify ya, bisa kita kecilin angkanya ya. 72 dan 30 sama-sama bisa dibagi berapa? FPB yang tepat itu 6, betul? 72 bagi 6 12, 30 bagi 6 5. Nah, bawah juga seperti itu. Jadi kita kecilin dulu angkanya ya, mengurangi beban gitu. 12 kali 4 48 dikurang 5 kali 3 15 per 12 tambah 5 17. Diperoleh XO sama dengan 33 per 17. Itulah absis dari titik berat bidang. Sekarang kita menghitung ordinatnya dengan cara yang sama ya. Kita akan hitung YO sama dengan, sebentar dibuat pemisah dulu ya. Lanjut. YO sama dengan A1 Y1 dikurang A2 Y2 per A1. Oh iya ya, ada yang salah ya sepertinya. Ini tandanya bukan tambah dong, harusnya dikurang juga ya. Jadi sekali lagi gini, kok konsepnya supaya nggak salah yang akan datang. Ada bidang besar yang diarsir, kemudian ada bidang yang putih. Bidang yang putih itu sebagai pengurang. Jadi ini lubang ya, berlubang. Jadi tidak mungkin dong yang di bawah itu jumlah dari A-nya ya. Mari kita koreksi. Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran juga ya. Oke. Jadi ini harus dikurang 12 dikurang 5 7. Jadi hasilnya 33 per 7. Ya silahkan jadi pecahan campurannya. Lanjut ke sini. Jadi yang bawah ini juga sama ya, A1 dikurang A2, maka YO sama dengan 72 dikali 4,5. 4,5 itu 9 per 2 boleh sih ya, boleh 9 per 2, yang ini 5 per 2, ini dikali 9 per 2, kemudian dikurang 30 dikali 5 per 2 per 72 dikurang 30. Seperti tadi juga kita coba kurangi beban ya. 72 dan 30 sama-sama dibagi 6. Di sini 12, ini 5, ini 12 dan ini 5. Maka YO sama dengan 12 kali 92 itu berapa tuh? Coret tuh sama 2. 6 kali 9 54. Setengah 5 kali 5 per 2 berapa? 5 per 2 itu 12,5 ya, 12,5.
per 12,57. Diperoleh YO sebesar berapa? Ya, 54 dikurang 12,5 berapa ya? 41,5 ya. Jadi 41,5 per 7 ya. Silakan untuk diubah menjadi campuran pun bisa. Sehingga koordinat titik beratnya XO YO sama dengan 33 per 7, 41,5 per 7. Oke, demikian ya, selesai. Soal nomor 3. Bola A bermasa 60 gram, nanti dibagi kilogram ya. Bola B 40 gram. Dihubungkan dengan batang AB yang masanya diabaikan. Jika kedua bola diputar dengan sumbu putar di P, berapakah momen inersia? Jadi tadi momen gaya, sekarang momen inersia atau lambangnya I. Kalau diputar seperti apa sih bentuknya? A berputar terhadap poros P seperti ini dan B seperti itu. Oke. Ini putaran ya terserah sih, masalah jarum jam, berlawanan jarum jam. Jadi kalau persoalannya momen inersia tidak diperhatikan arah putarnya, itulah yang membedakan dengan momen gaya. Bagaimana rumus dari momen inersia? Momen inersia sistem lambangnya adalah huruf I, ya kan? I sama dengan K kali M kali R kuadrat, bisa huruf R kecil juga ya. Siapakah K itu? K itu adalah konstanta ya, dari bendanya, konstanta dari bendanya. Jadi ada bola pejal, bola berongga, silinder pejal dan seterusnya, atau batang juga bisa. Tapi yang kita hadapi sekarang adalah bola ya. Bola apa ini ya? Di soal ini nggak dikatakan bola pejal atau bola berongga. Kalau misalnya dia adalah partikel titik ya, misalkan A dan B masing-masing merupakan partikel titik ya. Partikel titik itu nilai K-nya 1. Oke. Coba kita ingat-ingat semua yang lain deh. Jadi untuk silinder pejal, misalkan bendanya adalah silinder pejal, berapa nilai K-nya? K pejal adalah setengah. Bandingkan antara bola pejal dengan bola perongga. Nah, ini yang sering tertukar nih. Sering tertukar karena masing-masing itu memiliki nilai K antara 23 atau 25 nih. Bola pejal, kita bisa mengingat bola pejal itu seperti bola bowling ya, atau bolanya tolak peluru gitu ya. Bola yang masif, yang padat, ada isinya kan, padat. Kalau bola berongga itu dalamnya kosong. Contoh bola berongga itu adalah bola pingpong ya, tenis meja. Ternyata yang tadi disebutkan mengenai pecahan 2/3, 2/5 ya. Nah, ini tipsnya. Bila kita pikir bola pejal yang lebih padat, mungkin kesannya berat, memiliki nilai K lebih besar, justru sebaliknya, nilai K dia kecil, sebesar 2/5, lebih kecil dibandingkan bola berongga yang 2/3. Kalau dalam desimal ini kan 0,4 ya, 0,40. Kalau ini 0,67, lebih kecil kan? Ingat-ingat nih, nilai K bola pejal lebih kecil dari bola berongga. Oke ya, gak dikatakan di soal sih bola apa ya, kita asumsikan lah bola pejal aja ya. Kita anggap bola pejal, nggak masalah kan, ini juga belajar ya kan. Jadi ini dianggap sama-sama bola pejal. Nilai K-nya nanti akan dipakai sebesar 2/5. Resultan terhadap poros atau sumbu putar P berarti sigma I di P ya, sama dengan I dari bola A ditambah I dari bola P. Ingat sekali lagi, tidak ada perjanjian tanda plus minus di sini, hanya kita tambahkan. Itulah yang membedakan momen inersia dengan momen gaya atau torsi. Sigma I P ya, sama dengan MA kali RA kuadrat ditambah I, oh ini IB ya, sorry, momen inersia yang bola B sama dengan M B kali R B kuadrat. Oke, jangan lupa ya, jadikan satuan SI, standar internasional, gram ubah ke kilogram, dan satuan jaraknya cm diubah ke meter, itu wajib itu.
Jadi sama dengan apa? Inersia di P, MA nya 60 gram. Boleh dalam koma, boleh 0, berapa tuh gram kilogram, 0,06 ya, atau dalam kondisi seperti ini, atau mendingan dalam desimal aja deh, 0,6 kilogram. 60 dibagi 1000 kan, 1, 2, 3. Kemudian RA nya ini A ke P ya, 15 cm itu 0,15 meter dikuadratkan, tambah 40 gram 0,4 dikalikan RB nya 5 cm alias 0,05 dikuadratkan. Kali ini coba kita tarik semua 10 pangkat minnya ya. Jadi gini, 0,6 itu kan 6, 10 pangkat min 1, 0,15 itu hasilnya, bila 0,15 dikuadratkan hasilnya 215 per 100 dikuadratkan hasilnya adalah 225 per 10.000 ya kan. Berarti ini 2, sebentar. Oke, geser koma, 1, 2, buang 2 digit 0, itu berarti 2,25 kali 10 pangkat min 2, itu ya, 2,25 kali 10 pangkat min 2. Jadikan bentuk baku aja deh, 2,25 kali 10 pangkat min 2 tambah 4 10 pangkat min 1 kali 0,05 atau 5 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti hasilnya 25 10 pangkat min 4. Tapi ini belum bentuk baku ya, karena belum 1 digit kan, itu masih 2 digit gitu. Sama dengan geser koma ke kiri sekali atau dibagi 10, maka ini akan dikali 10 sebagai penyimbangnya, penyeimbang. 2,5 kali 10 pangkat min 4 tambah 1 karena geser ke kanan kan, min 3. Paham ya? 2,5 kali 10 pangkat min 3. Oke. 2,5 kali 10 pangkat min 3. 6 kali 2,25 itu berapa ya? 6, 2, 25. 6 kali 25 kan 150. 1, 12 gitu. 13,5 berarti. Karena ini ada 2 digit kan, 2,25. Betul? 13,5 kali 10 pangkat min 1 min 2 ditambah min 3. 4 kali 2,5 10. Kalau ini min 4 ini. Nah, kan belum sama nih atasnya. Maksudnya ordenya 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 samakan dulu. Gak bisa langsung dijumlahkan 13,5 dengan 10-nya. Nah, memutuskan siapa kayak dibah, min 3-nya atau min 4-nya di min 3 dibah min 4 atau min 4 jadi min 3, ayo. Oke. Kalau misalnya kita pilih min 4 menjadi min 3, itu karena ini dikali 10 pangkat 1 atau menjadi tambah 1, sementara ini dibagi. Jadi 10 bagi 10 1 ya. 13,5 kali 10 pangkat min 3 tambah 1 kali 10 pangkat min 3. Jelas ya? Hal mendasar seperti ini jangan dilupakan. Maka inilah momen inersia dengan sumbu putar di P sebesar 14,5 kali 10 pangkat min 3. Ingat, jadikan bentuk baku, ini masih 2 digit sebelum koma, betul? Dibagi 10 dikali 10 sama dengan 1,45 kali 10 pangkat min 2. Apa satuan momen inersia? Bedakan dengan momen gaya alias torsi ya, sesuai rumusnya. Di rumusnya kan ini konstanta benda tidak ada satuan, tapi M nya kilogram, jadi ini meter persegi
Jadi satuan dari momen inersia adalah kilogram, ini nggak muat ya, sini deh, meter persegi. Oke ya. Suatu batang bermassa 50 kg, panjangnya 5 meter, berada di atas dua penumpu A dan B ya. Sini kita tulis ini titik tumpu A dan B. Juga A dan B diketahui 2 meter jaraknya ya. 2 meter. Ketika seorang anak terus sedang berdiri di ujung kanan ya, batang sistem tepat dalam keadaan seimbang. Nah, nanti ada apa ini dengan istilah ini? Berapakah massa anak tersebut? Ya, massa anak tersebut berapa ya? Dia kan memiliki nanti bobot gitu kan, beratnya. Oke. Jadi ini adalah persoalan momen gaya atau torsi. Oke. Di titik A dan titik B itu mula-mula kita tetapkan terlebih dahulu reaksi dari batang menekan kedua penumpu, itu disebut gaya normal ya. Ingat materi kelas 10 aksi reaksi hukum Newton yang ketiga, gaya normal A NA dan gaya normal B NB. Batang tersebut memiliki massa 50 kg. Kalau dikatakan batang homogen berarti pusat massanya ada tepat di tengah-tengah. Di tengah-tengah batang. Karena ini panjangnya 5 meter, berarti posisinya di posisi 2,5 berarti kan. Misalnya dari segi ke pusat massa atau dari kanan ke pusat massa. Pokoknya tepat membagi 2 begitu. Seperti apa sih vektornya dari W batang? W ya. W-nya itu berat dari batang. Letakkan di sini, arahnya ke bawah, itu WB. Jadi kita sudah mulai memperlihatkan atau menggambar vektor-vektor gaya. Nah, jangan lupa ada anak nih. Nah, anak tersebut juga memiliki bobot ya. Dia berdiri tepat di ujung batang sebelah kanan, di ujung kanan. Maka kita tarik garis vektornya ke bawah. Sebutlah W anak atau W orang mungkin ya. W anak nanti WA lagi. W orang aja deh, WO. Ditanyakan WO seperti itu. Oh ya, WB-nya jangan lupa ya. WB sama dengan WB kan sama dengan M batang kali G. Berarti WB sama dengan 50. Kalau nggak dibilang di soal berarti G-nya 10 meter per second kuadrat. Ini berarti 500 Newton. Nah, sekarang perhatikan. Apa syarat batang sistem tepat dalam keadaan setimbang? Ya. Syaratnya adalah jumlah momen gaya atau torsi di sebuah poros itu sama dengan 0. Ini syarat kesetimbangan rotasi. Siapakah porosnya tersebut? Porosnya itu salah satu dari penumpu itu. Tapi penumpu yang mana? A atau B? Bayangkan begini ya. Ini penumpu A, ini penumpu B gitu ya. Menahan batang itu. Mula-mula tidak ada anaknya. Ketika anak itu ada di situ, diletakkan atau naik pelan-pelan, itu tepat akan seimbang. Tepat akan seimbang itu seperti apa sih? Tepat akan seimbang ketika batang itu hampir akan bergerak ketika tidak ada kontak antara penumpu titik tumpu A dengan batang itu. Jadi kondisi itu tercapai ketika gaya normal di A sama dengan 0 ya. Berarti titik tumpunya siapa? Poros atau tumpunya itu, tumpuannya adalah titik B ya, penumpu B ya. Batang B ikut diperhitungkan ya, berat batang. Sementara karena sebagai poros maka NB tidak diperhitungkan. NA sama dengan 0 juga tidak akan diperhitungkan. Arah putar dari perjanjian tanda ya, karena ini porosnya di B, maka ini clockwise, WO nya clockwise, dia akan positif torsinya, dan ini adalah counter clockwise ya untuk WB ya, jadi akan minus torsi di pusat massa dari batang itu ya.
Pastikan dulu kondisinya. Ingat tadi ya, ketika NA sama dengan 0, tepat ketika titik tumpu A kehilangan kontak dengan batang ya. Berapa dengan momen atau jarak dari WB ke penumpu B, serta dari anak atau orang tersebut ke sama juga ke B. Ini R1 ya. Kalau R2 mudah, terlihat angkanya langsung 1 meter sama dengan 1 meter. Sedangkan dari sini ke sini kan 2,5 meter. Nyatakan R1 sama dengan 1,5 meter. Oke, kita mulai hitung sekarang ya. Sigma torsi atau resultan torsi di titik penumpu B mulai ya. Ingat perjanjian tanda tadi yang sudah dibahas ya, yaitu resultan orang yang positif dikurang resultan pusat masanya, kita sebut P aja deh ya. P sama dengan 0. W orang dikali R2 dikurang W batang dikali R1 sama dengan 0. Masanya berapa? Tinggal kita bagi dengan kecepatan gravitasi ya, WO dibagi G. Jadi M sama dengan 75 kg. Itulah massa dari anak tersebut. Selesai.